Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rel Itika Rozak dengan NPM 2417051029. Di sini saya akan membuat video pengganti absen pertemuan ke-11 mata kuliah Machine Learning dengan materi Naive Bayes. Oke, eh, jadi kita bakal ngebahas Naive Bayes Classifier. Itu adalah metode klasifikasi yang digunakan untuk ngelompokin data berdasarkan peluang atau probabilitas. Algoritma ini menggunakan teorema Bayes untuk menghitung kemungkinan suatu data masuk ke dalam kelas tertentu dengan melihat informasi awal dan ciri-ciri data yang diamati. Naive Bayes memiliki kelebihan karena cara kerjanya sederhana, proses pelatihannya cepat, dan mampu menangani data dalam jumlah besar maupun data dengan banyak fitur seperti teks. Walaupun metode ini mengasumsikan bahwa setiap fitur saling berdiri sendiri, Naive Bayes tetap sering digunakan dalam berbagai kasus klasifikasi karena hasilnya akurat dan efisien prosesnya. Untuk definisinya sama kayak tadi yang saya jelasin di sini. Nah, Bayes itu metode untuk ngelompokin data ke dalam kategori tertentu berdasarkan peluang atau probabilitas. Metode ini menggunakan teorema Bayes, yaitu rumus yang membantu memprediksi kemungkinan suatu data termasuk ke kelas tertentu berdasarkan data sebelumnya. Cara kerjanya itu dengan melihat ciri-ciri dari suatu data, lalu menghitung kemungkinan data tersebut masuk ke masing-masing kelas. Metode ini disebut naif karena menganggap setiap ciri data berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. Walaupun asumsi ini sebenarnya cukup sederhana dan tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata, naive Bayes tetap sering memberikan hasil yang baik. Dalam prosesnya, naive Bayes menghitung dua hal utama. Pertama, prior, yaitu peluang awal suatu kelas muncul secara umum. Kedua, likelihood, yaitu peluang munculnya ciri-ciri tertentu pada kelas tersebut dari dua nilai ini. Sistem kemudian menghitung peluang akhir posterior untuk menentukan kelas yang paling mungkin. Hasil akhirnya, data akan dimasukkan ke kelas yang memiliki nilai probabilitas paling tinggi. Artinya, naive Bayes memilih kategori yang paling mungkin berdasarkan ciri-ciri data yang diamati. Naive Bayes banyak digunakan karena cara kerjanya sederhana, cepat, dan cukup akurat. Metode ini juga sangat cocok untuk data dengan banyak fitur, seperti klasifikasi teks, email spam, atau analisis dokumen. Bahkan pada beberapa kasus, naive Bayes dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode lain, seperti decision tree maupun neural network. Kelebihan dan kekurangan, yang pertama itu kelebihannya mudah dipahami dan sederhana untuk diterapkan. Yang kedua itu proses pelatihannya cepat, bahkan jika jumlah data masih sedikit. Yang ketiga itu cocok digunakan untuk klasifikasi dengan banyak fitur atau atribut. Kekurangannya itu menganggap setiap fitur saling berdiri sendiri, padahal kenyataannya fitur sering saling berhubungan. Kedua, bisa mengalami masalah jika ada fitur yang belum pernah muncul pada suatu kelas, karena hal ini dapat membuat hasil probabilitas menjadi nol. Ini untuk rumusnya ada probabilitas A, B, PA dibagi PB. Keterangannya, A dan B adalah suatu kejadian, event, PAB adalah peluang kejadian A terjadi jika diketahui B sudah terjadi, PBA adalah peluang kejadian B terjadi jika diketahui A sudah terjadi, PA dan PB adalah peluang terjadinya A dan B secara umum. Rumus tersebut menjelaskan cara menghitung peluang suatu data dengan ciri tertentu, termasuk ke dalam kelas tertentu. Hasil ini disebut posterior atau PAB. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan dua nilai utama, yaitu prior dan likelihood. Prior adalah peluang awal munculnya kelas A sebelum melihat ciri data, sedangkan likelihood adalah peluang munculnya ciri B jika data memang berasal dari kelas A. Hasil perkalian keduanya kemudian dibagi dengan evidence, yaitu peluang munculnya ciri B secara umum pada seluruh data tanpa melihat kelasnya. Jadi rumus ini digunakan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan suatu data masuk ke kelas tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut: posterior, likelihood X prior dibagi evidence. Oke, kita contoh soal di sini. Ada datanya di sini harga tanah, jarak pusat kota, angkutan umum dipilih untuk perumahan. Oke. Berdasarkan algoritma Naive Bayes, tentukan apakah daerah tersebut akan dibangun perumahan apabila daerah tersebut memiliki harga tanah mahal, jaraknya ke pusat kotanya sedang, dan ada angkutan umum. Penyelesaian. Probabilitas prior dipilih untuk perumahan, jumlahnya segini, 5, setengah-setengah. Terus untuk kondisionalnya itu ada harga tanah A, habis itu ada jarak ke pusat kota B, dan angkutan umum C. Sama kita hitung ada murah, sedang, mahal jumlah, dekat, sedang, jauh jumlah, ada, tidak, dan dijumlahin berapa.
Oke, dari tabel di atas ini tadi kita masukin di probabilitas posterior, kita prediksi apakah suatu daerah akan dibangun perumahan apabila daerah tersebut memiliki tanah mahal, jarak pusat kota sedang, dan ada angkutan umum. Yang pertama itu nih, P iya mahal, B sedang, C ada. Maka di sini dihitung lagi MB, SC, MB, SC ini nanti menghasilkan 0,008 ini. Lalu yang kedua itu yang P probabilitas tidak itu kita hitung juga sama nanti menghasilkan 0,036. Lalu kita normalisasi dengan 008 itu kita bagi 008 ditambah 036 0182 0036 ditambah 008 tambah 0036 sama dengan 0818. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan probabilitas posterior, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut cenderung tidak dipilih untuk pembangunan perumahan jika memiliki harga tanah mahal, jarak ke pusat kota sedang, dan ada angkutan umum. Artinya, jika suatu daerah memiliki ketiga kondisi tersebut, kemungkinan daerah tersebut akan dibangun perumahan hanya sekitar 18%, sehingga peluang untuk tidak dibangun perumahan lebih besar. Nah, mungkin sekian video pengganti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.